Halo sobat, salam sehat untuk kita semua. Tepat pada hari ini, tanggal 29 Oktober 2021, kita peringati sebagai Hari Stroke Sedunia. Stroke sebenarnya adalah kelainan pembuluh darah pada otak. Ya. Pada otak, dia ada beberapa jenis. Yang pertama adalah tersumbatnya aliran pembuluh darah ke otak sehingga fungsi otak menurun, dan yang kedua adalah pecahnya pembuluh darah di otak sehingga terjadi penekanan pada otak oleh darah itu sendiri. Untuk penyebabnya ini kira-kira apa Pak? Yang paling dominan lah yang masyarakat boleh tahu gitu. Sebenarnya penyebabnya ini sangat banyak, cuma sudah diteliti ya oleh para ahlinya bahwa yang paling terbanyak yang menempati urutan pertama adalah darah tinggi, yang kedua adalah kencing manis atau diabetes mellitus, yang ketiga adalah tingginya kadar kolesterol, yang keempat rokok. Gejala stroke itu sangat luas sekali ya, tergantung wilayah otak mana yang terkena. Jadi kuncinya yang pertama adalah terjadinya mendadak. Jadi mendadak itu artinya kita sehat-sehat aja, orang itu sehat-sehat aja, tiba-tiba dia terjadi keluhan. Apa yang paling sering itu bicara susah, jadi bicaranya susah bicara atau pilu kalau beberapa masyarakat kita menyebutnya. Yang kedua, wajahnya tidak simetris lagi, jadi matanya tertutup, bibirnya sudah miring sebelah. Nah, itu yang mudah dikenali. Berikutnya adalah gangguan pergerakan. Nah, jadi lemah tangan dan kaki, itu gejala yang paling sering didapatkan. Jadi jika menemukan gejala-gejala tersebut, harus secepatnya datang ke UGD terdekat. Untuk masyarakat, penanganan awal karena masalah dari stroke itu sendiri adalah sebenarnya oksigen di otak yang kurang ya. Jadi tindakan-tindakan kita adalah memastikan oksigen di otak itu tercukupi. Caranya seperti apa? Yang paling sederhana. Jadi kalau kita ada curiga pasien stroke, kita baringkan di tempat tidur dengan kemiringan sekitar 30 derajat. Sekitar 30 derajat itu dada dan kepala. Bukan kaki ini, tapi dada dan kepala 30 derajat. Yang kedua, jangan dikelilingi orang banyak. Biasanya dikelilingi orang banyak, ini nanti rebutan oksigen. Pasien ini kurang oksigen. Yang kemudian, yang berikutnya jangan keburu-buru dikasih air dulu, karena bisa tersedak. Kalau tersedak, airnya masuk ke paru-paru, bisa menimbulkan infeksi paru dan kegagalan paru. Untuk mencegah ini bisa dengan berbagai cara. Yang pertama tanpa obat, yang kedua dengan obat-obatan ya. Kalau tanpa obat, kita mengubah gaya hidup kita. Contohnya olahraga sesuai umur, jangan memaksakan juga. Terus makan makanan juga yang seimbang, jangan banyak mengandung karbohidrat, dan juga jangan terlalu banyak mengandung gula, dan makan makanan yang banyak mengandung kolesterol. Terus untuk yang sudah terlanjur memiliki faktor resiko, contohnya darah tinggi, kencing manis, atau merokok, harus segera dimodifikasi. Jadi untuk kencing manisnya harus diobati, untuk darah tingginya juga harus diobati, minum obat-obatan ya rutin. Terus untuk rokok ya secepatnya di stop sebelum terjadi masalah stroke-nya gitu. Untuk yang sudah terkena stroke pasca perawatan di rumah sakit, jangan putus asa. Jadi untuk stroke banyak contoh-contoh keberhasilan, baik itu dalam penanganan. Jadi kuncinya tetap kontrol, minum obat, mengubah gaya hidup, dan juga fisioterapi. Ya, fisioterapi bisa mengembalikan fungsi seperti sedia kala. Makan makanan yang sehat. Yang kedua, olahraga rutin, dan waspadai gejala-gejala stroke. Kalau ditemui di masyarakat, segera datang ke fasilitas kesehatan yang dekat. Waktu yang berharga, Setiap menit dapat menyelamatkan kehidupan.